Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali memasuki hari Selasa, dan setiap Selasa subuh kita langsungkan kajian majelis ilmu di masjid ini, Masjid Al-Muhajirin. Untuk Selasa keempat kita membahas tafsir Al-Quran ya. Barangkali Pak Sigit bisa ngecek ayatnya. Nah, surat Ali Imran ayat ke-64 dan ini merupakan salah satu ayat yang mengingatkan kepada kita agar kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, yaitu bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah dan tidak seperti ahli kitab yang menyekutukan Allah dengan makhluk. Dan kita harus bangga atau istizaz itu merasa mulia dengan Islam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai ayat 66 ya, silakan Pak Sigit terjemahnya. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau satu pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, ini merupakan kekuatan bagi kita umat Islam, bahwa apa yang Allah tetapkan pada surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku
cukupkan bagi kamu nikmatku dan aku sempurnakan agamamu bagi kamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Itu merupakan satu stempel dari Allah yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membawa kebenaran yang dibawa oleh semua nabi-nabi sebelumnya. Bahkan beliau Muhammad Rasulullah SAW itu menjadi nabi yang paling utama, karena dengan diutusnya beliau maka agama Allah itu telah sempurna atau lengkap diberikan kepada umat manusia. Sampai-sampai ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan, wahai pemimpin kaum muslimin, aku mendengar satu ayat dalam kitab kalian Al-Quran yang kalau itu turun kepada kami akan kami jadikan hari turunnya sebagai peringatan, ya. Karena ayat ini merupakan penetapan atau stempel yang menyatakan kebenaran agama kalian, ya. Harusnya Umar menjawab, kalau gitu kenapa kamu nggak masuk Islam saja gitu. Tapi kan Umar nggak mau memaksakan, la ikraha fiddin. Maka Umar bertanya, ayat yang mana yang kamu maksud itu, ya. Maka Yahudi tadi mengatakan ayat yang menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, ya. Oh, aku tahu ayat itu tercantum dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, dan turunnya aku tahu, yaitu pada saat haji wada, pada saat Rasulullah SAW menunaikan haji, dan itu adalah haji terakhir yang beliau lakukan sebagai perpisahan dengan umatnya. Lalu beliau khutbah di Arafah, kemudian turun ayat itu. Namun aku tidak akan mengikuti kalian, aku tidak akan mengikuti ahli kitab yang mus-mus segala sesuatu diperingati gitu. Cukuplah hari itu sebagai hari Arafah, ya. Hari Arafah saja sudah mulia, kenapa harus diperingati sebagai hari turunnya surat Al-Maidah ayat ketiga? Nah, ini juga menjadi dalil yang disampaikan oleh guru-guru saya bahwa ahli bid'ah itu suka ngarang-ngarang, ya. Ini peringatan hari apa gitu kan. Membuat-buat perayaan yang sebenarnya itu biasanya dilakukan oleh orang-orang ahli kitab dari Yahudi, Nasrani gitu. Peringatan ulang tahun, peringatan hari apa lagi gitu, ya. Hari kelahiran, hari kenaikan. Nah, hari kelahiran akhirnya ditiru oleh umat Islam menjadi Muludan. Hari kenaikan ditiru menjadi Isra Mi'raj, ya, begitu kan. Nah, kayak begitu. Itu sebenarnya kita itu kalau memperingati itu sebenarnya itu tasyabuh kepada ahli kitab, ya, kepada Yahudi dan Nasrani. Siapa itu ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Nah, apa bedanya ahli kitab dengan musyrikin? Ya, kalau musyrikin itu selamanya kita berperang dengan mereka, tidak ada perdamaian, tidak ada jizyah. Sebenarnya begitu, ya. Jadi kalau musyrikin itu tidak ada perdamaian, tidak ada jizyah. Tapi kalau ahli kitab itu masih ditolerir, yaitu boleh membayar jizyah dan tidak perlu masuk Islam. Mereka disebut ahlu dhimmah, mereka sebagai pembayar jizyah, ya. Harus dilindungi dan tidak boleh dipaksa masuk Islam. Nah, seperti itu. Kemudian ahli kitab mah perempuannya halal bagi laki-laki muslim, ya. Sembelihannya halal bagi umat Islam, ya, jika disembelih, karena kita anggap mereka juga menyembelih. Di situ ada menyembelihnya karena Allah, untuk dimakan karena Allah. Kemudian juga ahli kitab ini mempunyai kedudukan khusus, yaitu bahwa mereka itu dianggap sebagai lebih dekat kepada kaum muslimin dibanding dengan orang musyrik, ya. Jadi saya pernah menyampaikan, ketika kita Indonesia ini terpecah antara memilih Amerika atau Cina, ya, Amerika dianggap ahli kitab saja gitu kan. Cina mah dianggap musyrikin. Jadi tetap aja rek kumaha oge berat lamun musyrikin mah, kalau ahli kitab mah
ya rada mending lah gitu. Tapi kalau bisa mah kembali aja kepada ajaran Bung Karno, yaitu non-blok aja udah. Kalau bisa gitu, kalau mampu ya. Ini adalah beberapa perkara yang kadang-kadang ada yang mempermasalahkan, Ustadz, ahli kitab zaman dulu itu sama enggak dengan ahli kitab zaman sekarang gitu. Jadi apakah dulu Rasulullah SAW dan umat Islam zaman dulu dibolehkan oleh Allah menikahi wanita ahli kitab, sekarang masih boleh enggak? Ya tetap boleh. Kenapa? Karena Al-Quran juga berlaku sampai sekarang ya. Cuma masalahnya ketika Hudzaifah, salah seorang sahabat yang memegang rahasia yang dititipkan oleh Rasulullah SAW, mau menikah dengan seorang ahli kitab di Yaman, Umar melarangnya ya. Karena Hudzaifah minta izin kepada khalifah, kepada Umar, aku menyukai salah seorang wanita ahli kitab, bolehkah aku menikahinya? Nggak boleh buat kamu, karena dia masih ahli kitab, kecuali dia kamu Islamkan dulu gitu kan. Kenapa? Karena kamu pemegang rahasia Nabi ya. Kalau yang lain kok boleh ya, karena masalahnya aku tahu persis rahasia itu bisa bocor kalau di tempat tidur ya, gitu. Nanti bisa dipancing ya, bisa dipancing kayak kisah Samson dan Delilah ya gitu. Ya bisa dipancing rahasianya apa, ada kayak gitu ya. Nah gitu. Akhirnya Hudzaifah nurut kepada Umar dan mengerti pertimbangan Amirul Mukminin melarang pernikahan dia dengan seorang wanita ahli kitab, padahal dia juga orang berilmu Hudzaifah ini, tapi sadar bahwa perkataan Amirul Mukminin ini benar ya. Kalau aku sampai jadi dengan dia dan dia belum masuk Islam, maka rahasiaku akan, rahasia yang dititipkan Rasul akan bocor sampai kepada orang kafir gitu. Nah begitu pula di Indonesia, kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz kan boleh laki-laki Muslim menikahi dengan wanita Nasrani walaupun dia belum masuk Islam? Boleh sih boleh, tapi ngapain di sini masih banyak akhwat yang muslimah gitu. Kemudian kamu sudah berusaha belum mengislamkan dia ya? Makanya kalau betul kamu niat menikahi dia, coba uji dulu dia mau nggak masuk agama kita gitu. Dia mau masuk Islam baru, walaupun mendadak masuk Islamnya nggak masalah, walaupun masuk Islamnya karena mau menikah dengan kamu. Toh yang terjadi juga kalau mereka memang sungguh-sungguh mencintai kamu dan siap untuk ikut kamu, pasti akan masuk Islam ya. Nah, ini yang pernah saya ceritakan, ada seorang jamaah di Masjid Al-Ikhlas di Gerkalong Permai itu menceritakan, saya punya kakak nikah dengan wanita Batak yang akhirnya masuk Islam. Dia agamanya Advent ya, jadi Kristennya Kristen Advent, yang dulu disebut Masehi Advent hari ke-7 gitu ya. Nah kemudian setelah masuk Islam, dia dokter, istrinya itu dokter, malah sakit, dan ketika sakitnya itu ibu mertuanya, yaitu ibunya suaminya, pesan kepada suaminya, tungguin, karena sekarang dirawatnya di rumah sakit Advent. Dirawatnya di rumah sakit mereka, nanti kalau diganggu dikembalikan kepada agama yang lama gitu. Suaminya tekun nurut ke ibunya, nungguin gitu kan, nungguin bu dokter ini yang tadinya bukan Islam begitu ya. Ternyata betul kakak-kakaknya datang, kakak-kakaknya yang pendeta datang, kamu balik lagi aja ke agama kami, kan ini sudah mau mati nih, apalagi dirawatnya juga di sini. Terus suaminya mengingatkan, ya kita menikah dalam keislaman ya, saya bersama kamu sekarang di dunia, saya ingin bersama kamu lagi nanti di akhirat begitu. Terus diingatkan, dan itu bertarung itu, ketika sakit itu malah bertarung itu akidahnya itu, mau balik lagi ke agama lama atau tetap ikut agama suaminya. Akhirnya karena si kakak-kakaknya ini ngeganggu terus, si istri tadi memutuskan, sudahlah kak, jangan lagi ajak-ajak saya ingin mati di atas agama suami saya ya, dia ngomong begitu bu dokter tadi. Nah, kemudian setelah itu, setelah meninggal dikuburkan sebagai muslimah, dikuburkan di pekuburan muslim di daerah atas itu, ada namanya Cibarunai ya, di Cibarunai begitu ya. Nah udah terima keluarganya bahwa dia meninggal sebagai seorang muslimah. Nah 10 tahun kemudian keluarganya tadi merasa bahwa kami sekarang sudah kaya, sudah berkecukupan, walaupun adik kami ini seorang muslimah, kami ingin memindahkan kuburannya
ke pekuburan yang elit sekarang di daerah Kerawang atau Bekasi itu ya, ada pekuburan elit. Tapi akhirnya keluarganya juga bilang begini, kalian tahu adik kalian itu meninggalnya sebagai muslimah, jadi carikan pekuburan itu juga yang untuk muslim. Ternyata ada ya, bukan hanya pekuburan mereka yang mewah itu, pekuburan muslimnya pun ada ya. Berapa sih 1 meternya itu paling mahal mungkin ya. Ya. Nah 375 apa? Juta ya. Nah itu untuk menguburkannya, mereka ingin itu hanya sebagai kebanggaan saja, kebanggaan keluarga mampu gitu kan menguburkan di tempat yang mewah ya. Nah yang terjadi ketika digali kuburnya mau dipindahkan, ternyata kain kafannya masih utuh padahal sudah 10 tahun dikubur, harusnya kan hancur gitu kan, harusnya hancur, jadi nggak usah dibuka, nggak usah apa ya, cuma dipindahin aja pelan-pelan gitu kan. Ya dalamnya mah tulang belulangnya mungkin hancur, tapi kain kafannya aja masih utuh gitu kan, masih ini. Akhirnya semua bersyukur, ini merupakan isyarat bahwa perkataannya aku ingin mati di atas agama suami saya itu diterima oleh Allah. Itu kan namanya apa ya, husnul khotimah, tapi ditunjukkan ayatnya ya, tanda-tandanya dia tidak rusak kain kafannya ketika mau dipindahin kuburannya. Artinya walaupun kita tidak tahu apakah dia juga mengucapkan la ilaha illallah sebelum matinya, tapi ucapan itu saja sudah menjadi satu hal yang dicintai oleh Allah, sehingga diperlihatkan di dunia orang ini mati di atas keislaman ya, begitu. Nah itu tentang ahli kitab. Jadi walaupun di Indonesia juga ada ahli kitab, yaitu orang-orang Nasrani dengan berbagai sektenya ya. Orang Nasrani itu ada Katolik, ada Protestan, ada Advent ya. Mungkin juga ada yang lain ya, yang ya banyak ya di Indonesia juga ya, sampai ratusan gitu. Tapi mereka tetap bisa disebut sebagai ahli kitab ya. Nah ini pengertian siapa itu ahli kitab ya. Nah oleh karena itu kita harus menyatakan seperti ini walaupun tidak dengan ayatnya, tetapi kita menyatakan isinya, bahwa ajaran kalian itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, bahwa kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, dan kita tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tafsirnya ayakul li ahlil kitab, katakanlah ya Muhammad kepada ahli kitab minal yahud wan nasara. Jadi ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani, itulah ahli kitab. Selain mereka itu disebut musyrikin ya. Selain Yahudi dan Nasrani disebut musyrikin. Walaupun mereka semua karena kafir kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tetap akan kekal di neraka. Tapi ada bedanya ya, ahli kitab mah di atas musyrikin ya. Jadi neraka itu neraka usatul muwahhidin, ini tidak kekal. Nerakanya ahli kitab, nerakanya musyrikin, lalu yang paling bawah nerakanya munafikin. Itu fidarkil asfali minan nar. Ini garis besar saja seperti itu ya. Orang munafik mah paling bawah, diinjak oleh musyrikin, diinjak oleh ahli kitab begitu kan. Tapi kalau usatul muwahhidin di atas, itu suatu saat dia akan lepas ya, dia akan keluar dari neraka jika tauhidnya diterima ya. Nah di sini Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab yang sama-sama dengan musyrikin diancam dengan siksa neraka karena kafir kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Al-Quran ya. Hakikatnya mereka juga kafir kepada Allah dan kepada kitab mereka sendiri. Surat ke 98 ayat ke-6. Dan ini penting untuk terus disampaikan, karena di kita itu dengan isu toleransi segala macam akan membuat rusak akidah umat Islam ketika tidak mau mengatakan mereka kafir ya. Ya tapi jangan kafir teh atau non muslim ya, terserah deh mau disebut non muslim juga, yang jelas non muslim teh kafir gitu. Ya, surat ke 98 ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah ya. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik
akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Ya, ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah saja dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dengan cara bertauhid seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan beribadah dengan cara yang diridhoi Allah, yaitu beribadah sesuai sunnah, lalu mereka menolak, maka itu adalah kafir. Ya, ajakannya apa? Ta'alau, ayo kemari, ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, kepada suatu kalimah. Kalimah itu artinya pendirian kalau di sini ya, pendirian atau sikap atau keyakinan. Ya, jangan disebut kalimah itu kata, jangan. Di sini mah kalimah adalah pendirian, sikap atau keyakinan ya. Sebagaimana istilah tauhidil ummah bi kalimatit tauhid ya. Kita menyatukan umat itu dengan kalimah tauhid ya. Kalimah di sini yaitu prinsip tauhid, bukan sekedar kalimah la ilaha illallah, tapi maknai la ilaha illallah itu dengan benar sebagai prinsip hidup. Itu menyatukan umat itu hanya dengan kalimatut tauhid, bukan dengan yang lain-lain ya. Nah, di sini suatu kalimat yang sama, sawain bainana wa bainakum, sebenarnya sama. Jika kamu mengikuti kitab kamu dengan benar, ajarannya sama ini ya, dari Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW, isinya sama. Ay halummu, mari berkumpul, najtamiu alaiha, kita bersatu di atasnya, wahyal kalimatul lati ittafaqu alaihal anbiya, yaitu suatu kalimat yang disepakati oleh para nabi wal mursalun, dan disepakati oleh para rasul, walam yukhalifuha, dan tidaklah walam yukhalifha, dan tidaklah menyelisih kalimat ini ilal mu'anidun, kecuali orang-orang yang membangkang, wadolun, dan orang-orang yang sesat ya. Mu'anidun ini nama lainnya maghdubi alaihim, sudah tahu bahwa kalimat ini benar tapi mereka menolaknya. Kalau dolun, orang-orang yang sesat, yaitu tidak sadar bahwa mereka harus mentauhidkan Allah, dan mereka juga tidak mau tahu ketika diajarin untuk bertauhid ya. Laisat muhtasah bi ahadina dunal akhar. Kalimat ini yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah ini hakikatnya tidak dikhususkan hanya kepada kami saja, kepada kaum muslimin saja. Semua manusia harus bertauhid, tidak boleh menyekutukan Allah ya. Surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi ibadah itu perintah kepada seluruh manusia. Kalau misalnya sebentar lagi masuk bulan Ramadan ya, kurang lebih 110 hari lagi ya, kira-kira 3 bulan lebih dikit. Nah, ketika kita diperintahkan saum ya, kemudian orang-orang Nasrani tidak saum, orang-orang Yahudi tidak saum, orang-orang Hindu, Buddha tidak saum. Pertanyaannya, ini awas jangan salah jawab ya, menurut bapak-bapak, mereka tidak saum itu disiksa enggak nanti di akhirat? Mereka tidak saum di bulan Ramadan disiksa enggak di akhirat? Mereka boleh tidak saum sebenarnya? Sebenarnya tidak boleh ya. Kenapa? Karena ya ayuhan nasu budu, wahai manusia beribadahlah kepada Allah. Ya nanti adzan duhur, kita sholat duhur ya. Kemudian orang kafir tidak sholat kan, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu tidak sholat. Apakah mereka disiksa karena tidak sholatnya? Ya, disiksa gitu kan. Apakah mereka melanggar ketika tidak sholat? Melanggar gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kalau mereka sholat diterima? Tidak. Jadi bingung mereka tuh ya. Saya tuh bakal disiksa karena saya tidak sholat, karena harus beribadah. Tapi kalau saya sekarang sholat pun tidak diterima. Ya, kecuali apa? Kecuali masuk Islam dulu, bersyahadat dulu. Jadi ini maksudnya kita harus punya mindset
Jangan ada kata-kata ngeunahnya jadi orang kafir mah rek zina menang, rek minum menang, rek teu salat menang, rek teu puasa menang. Kata siapa? Nggak boleh mereka juga. Cuma mereka kafir, jadi mereka tidak melaksanakannya karena kalau melakukan pun tidak diterima. Ini omongan yang menunjukkan dia tidak bangga dengan agamanya. Ngeunah jadi orang kafir mah cenah. Teu salat tapi beunghar, cenah teu puasa tapi beunghar. Itu omongan yang tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur atas keislaman, tidak bersyukur atas ketauhidan, ya. Ini penting kita untuk mengubah mindset kita. Jangan anggap mereka enak, enggak, mereka itu rugi banget, yaitu mereka tetap disiksa karena tidak beribadah, dan mereka kalau beribadah sekarang tidak diterima kecuali setelah bersyahadat, kan begitu, ya. Sedangkan kita, ya, kita tinggal mau aja beribadahlah dengan benar supaya diterima, lah gitu. Nah, kemudian bal mustarikah bainana wa bainakum, bahkan perkara ini merupakan perkara yang sama antara kami dengan kalian. Wa hada minal adli fil maqal wal insaf fil jidal. Ini merupakan keadilan dalam menyampaikan suatu makalah dan suatu keobjektifan dalam berbantah-bantahan, ya, yaitu mencari titik temu dulu, jangan mencari perbedaan, ya. Titik temunya yaitu kalian juga mengaku pengikut Nabi dan Rasul, kalian juga mengaku diberi kitab oleh Allah, isinya pasti sama, yaitu jangan beribadah kepada yang lain selain Allah. Summa fassaraha biqouli, kemudian Allah menjelaskan dengan firman-Nya, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalimat yang sama itu yaitu kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, dan kita tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Fanufridullah bil ibadati, kita akan menjadikan Allah satu-satunya sebagai tujuan ibadah kita. Wa nakhusuhu bil hubbi wal khaufi war raja, bentuk ibadah adalah kita menghususkan cinta satu-satunya yang utama, yang paling pokok hanya kepada Allah saja. Khauf, rasa takut juga hanya kepada Allah saja. Harap atau roja juga hanya kepada Allah saja. Nah, ini tauhid yang asli itu, bukan sekedar kita tidak menyembah patung dan lain sebagainya. Hati itu harus bergantung, cintanya hanya kepada Allah saja, takutnya hanya kepada Allah saja, harapnya juga hanya kepada Allah saja. Jangan ada harap, takut dan cinta untuk selain Allah. Ini memurnikan tauhid namanya. Wala nusyriku bihi, dan tidak pula kita menyekutukan dengan Allah nabiyan, seorang nabi, wala malakan, walaupun malaikat, wala walian, ataupun seorang wali yang diminta-minta didatangi ke kuburannya, ya. Tadi malam ada yang nanya ke saya di Zoom, ya, Ustadz, ini saya nanya bukan buat saya katanya, tapi buat saudara saya itu anaknya bandel. Lalu dia ngomong ke saya mau datang ke kuburan wali anu, minta didoakan supaya nanti Allah melunakkan hati anak saya. Bagaimana sikap saya Pak Ustadz? Larang, itu musyrik, saya bilang gitu. Minta ke kuburan itu musyrik, udah gitu kan. Kenapa? Karena itu minta kepada selain Allah. Kalau meminta kepada yang gaib selain Allah, itu pasti terlarang. Minta kepada arwah, minta kepada jin, minta kepada Nyai Roro Kidul, minta kepada apapun itu pasti, walaupun kepada malaikat sekalipun, walaupun kepada arwah nabi sekalipun, itu terlarang. Kalau yang masih hidup itu jelas, ya. Itu pun dalam hati kita harus bersandarnya kepada Allah. Tapi kita minta didoakan, Pak Siki tolong doakan ya saya, gitu kan. Doakan biar sehat, amin ya Pak Siki. Doakan biar rezekinya lancar, amin ya. Dan seterusnya gitu kan. Kita bisa mendoakan, meminta doa orang yang masih hidup, kan itu tidak gaib. Tapi kalau kepada arwah itu meminta kepada yang gaib, walaupun hanya minta disampaikan ke Allah gitu. Kenapa tidak langsung saja? Wong Allah telah nyuruh berdoa kepada aku langsung, aku yang akan mengabulkan. Coba surat ke-40 ayat 60 ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi seorang syekh mengatakan, kalau Allah memerlukan perantara
di situ akan disebut ud'uni, berdoalah kepadaku biwasitati fulan, misalnya melalui si fulan, gitu pasti disebut di situ. Tapi Allah menyebutkan ud'uni, berdoalah kepadaku langsung, ya, nggak usah pakai perantara-perantara gitu. Ya, jadi perantara-perantara itu hanya ada tadi dalam agama lain, ya. Orang Nasrani datang dulu ke pendetanya, ke gereja, mengaku dosa biar diampuni, sampaikan kepada Tuhan, aku sudah mengaku dosa kepadamu. Walaupun ini masih hidup tetap tidak boleh. Karena yang bisa mengampuni hanya Allah, ya. Ya, karena ini dia memastikan, si pendeta itu memastikan, ya sudah, kamu sudah mengaku dosa kepadaku, maka kamu diampuni, ya. Jadi kalau ada orang nanya ke Ustadz, Ustadz, dosa saya diampuni nggak? Ya nggak tahu, saya juga banyak dosa. Bagaimana saya bisa memastikan dosa kamu diampuni? Saya juga banyak dosa, kan gitu. Itu kalau benar Ustadznya gitu. Tapi kalau nggak mah nanti nawarin, ya, nawarin, so kalau mau diampuni mau sedekah berapa gitu kan? Kalau 1 juta diampuninya sebagian, kalau 1 miliar semua bersih dosa kamu. Ah, itu mah Ustadz ngaco gitu kan. Nah kayak begitu ya. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah saja, kita bersandar kepada Allah saja, cinta, takut dan harap harus diberikan kepada Allah saja, ya. Nah, tidak boleh menyembah nabi, malaikat, wali, sonaman, patung, wala wasanan atau berhala lain, wala hayawanan atau menyembah binatang. Ada yang menyembah binatang, ya. Misalnya menyembah singa, ya, karena singa itu raja hutan katanya. Sampai dijadikan film, ya, filmnya itu Narnia. Jadi singa yang jadi sembahannya itu. Ada yang menyembah sapi, ya. Di mana menyembah sapi teh? Di India, ya. Ya, gitu ya. Itu menyembah binatang namanya, ya. Wala jamadan, dan juga batu-batuan atau pohon dan lain sebagainya. Itu tidak boleh disembah, ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah, dan kita tidak akan mengambil sebagian kita dengan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Kita tidak menjadikan yang lain sebagai sembahan selain Allah, karena Allah adalah ilah kita dan Allah juga Rabb kita, ya. Bal takunu ta'ah kulluha lillahi wa lirasulih. Bahkan ketaatan itu semuanya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi arbaban itu yaitu ketika kita mentaati seseorang atau suatu kelompok tanpa bertanya apakah ini halal atau haram, apakah ini boleh atau tidak, dan itu merupakan ketaatan yang tanpa reserve, ya, tanpa bertanya lagi apakah menurut Allah itu halal atau tidak. Karena ketika turun ayat yang menjelaskan orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab itu beribadah kepada selain Allah, ada seorang sahabat yang mantan Nasrani, ya, yang bernama Adi bin Hatim, ya, radhiyallahu anhu, ya, karena dia juga seorang sahabat, hanya beliau ingin membela kaumnya tadinya. Itu surat 9 ayat 31, ya, surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun, ya, surat 9 At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim atau Yahudi dan rohib-rohibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi dalam Al-Quran Departemen Agama ada catatan kaki nomor 325, maksudnya mereka mematuhi ajaran yang telah ditetapkan oleh para rabi dan rahib meskipun bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bedanya dengan orang-orang yang mengatakan piraku mama salah, cek mama oge, ieu ge bid'ah hasanah, cenah gitu kan. Nah, tanpa bertanya apakah ini ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi bahayanya bid'ah mengikuti guru itu bukan sekedar durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tapi sudah menyembah yang lain selain Allah. Karena taat kepada gurunya
Padahal itu bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipikirkan oleh ahli bid'ah, nanti nyambung dengan pembahasan kita di kitab tauhid ya. Jadi menjadikan Rabb selain Allah artinya mentaati aturan yang lain tanpa bertanya ini sesuai enggak dengan aturan Allah ya. Ya. Jadi istilahnya menutup mata aja, pokoknya guru mah pasti bener lah kayak begitu ya, tanpa bertanya dalilnya ya. Nah ini Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah pendeta kami. Kata Rasulullah, tapi kalau mereka mengatakan ini halal ini haram, kalian terima begitu saja tanpa bertanya. Betul, karena kami percaya dia menyampaikan dari kitab atau dari ajaran Nabi kami. Ya itu yang nggak boleh gitu. Itu yang nggak boleh, percaya begitu saja tanpa ada penjelasan bahwa ini memang dari Allah dan Rasulnya, kan kayak begitu ya. Nah disinilah menjadikan sekutu selain Allah, diantaranya taat secara mutlak tanpa reserve ya, ketika mereka mengatakan ini halal ini haram, ini boleh ini tidak. Nah oleh karena itu fala nuti'ul makhlukin, maka kita tidak akan taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, dalam bermaksiat kepada pencipta makhluk. Li'anna dalika, karena hal tersebut adalah ja'ala lil makhlukin fi manzilatil rububiyah. Kita telah menjadikan makhluk tersebut di kedudukan sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang ditaati. Fa idza du'iya ahlil kitab aw ghairuhum ila dalik, jika telah kamu seru ahli kitab atau selain ahli kitab juga kepada hal tersebut, fa in ajabu kanu mislakum, kalau mereka menerima dakwahmu maka mereka serupa dengan kamu, yaitu masuk Islam dan sebagai orang-orang yang beriman. Lahum malakum wa alaihim ma alaikum, mereka punya hak yang menjadi hak kamu dan mereka pun punya kewajiban sebagaimana kewajiban kamu. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fahum mu'anidun, merekalah orang yang keras kepala, mutabiuna ahwaahum, merekalah orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Fa ashiduhum, maka persaksikanlah kepada mereka, annakum muslimun, katakanlah kami adalah orang-orang Islam yang hanya menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala alal faidah fi dzalika, dan kemungkinan hikmah faidah dalam menyatakan hal tersebut, annakum idza qultum lahum dalika wa antum ahlul ilmi alal haqiqah kana dalika ziyadatan ala iqamatil hujjah alaihim. Ketika kamu mengatakan bahwa kita harus menyembah Allah saja, lalu mereka tidak mau, lalu mengatakan kami hanya menyembah Allah saja, itu akan menjadi penguat hujjah bagi mereka, sehingga nanti di hadapan Allah mereka tidak bisa mengelak lagi bahwa kami sudah diajak untuk bertauhid, kami sudah diajak menyembah Allah. Hanya kita tadi suka ditakut-takuti dengan isu toleransi ya. Udah saja kamu teh bager ngan hanya kalnya kamu mah kafir, yuk asup Islam biar bisa masuk surga. Kitu we da mau ngambek atuh piraku dikitukeun wae ngambek gitu kan. Kita malu ketika Zakir Naik sampai 2 kali datang ke Indonesia. Beliau ceramah, lalu siapa yang mau bertanya? Yang bukan Islam dulu yang nanya. Begitu nanya langsung syahadat di depan Zakir Naik. Padahal itu mungkin tetangga kita gitu. Urang ka mana wae gitu. Kalau kita kemana aja gitu, sampai-sampai orang yang datang ke Indonesia 2 kali datang ke Indonesia mendakwahi orang-orang Nasrani, bisa mensyahadatkan mereka ya, sementara orang yang bersyahadat ini tinggal di lingkungan orang-orang Islam, hari orang kamana wae gitu. Padahal la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairal laka min humrin na'am, wa fi riwayatin khairal laka minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya kalau Allah memberi petunjuk melalui kamu, seorang saja bisa kamu islamkan, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah ya. Unta merah itu ya kendaraan paling mewah dulu, zaman dulu ya, ibaratnya kayak Alphard atau lebih dari itu ya. Bahkan dalam riwayat lain lebih baik dari dunia dan seisinya kalau kamu bisa mengislamkan seseorang melalui dakwahmu, kan begitu ya. Walaupun kita bisa menghibur diri, Ustadz kan sholat qobla subuh juga lebih baik dari dunia dan seisinya gitu. Itu menghibur diri gitu kan. Itu juga kalau diterima kan gitu ya. Ya jadi itu ya. Jadi kalau mereka berpaling, tegakkan hujah dengan mengatakan saya mah akan tetap bertauhid kepada Allah, saya tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
Kama istasyhada ta'ala bi ahlil ilmi hujjatan alal mu'anidin, sebagaimana Allah telah bersaksi bahwa ahli ilmu juga menyatakan ketauhidan Allah sebagai hujjah, sebagai dalil untuk menyatakan kesalahan orang yang membangkang. Itu di surat Ali Imran ayat 18 ya. Surat ketiga ayat 18 ayat 18 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Silakan Pak Sigit. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi ahli ilmu saja bersaksi, malaikat saja bersaksi. Kalau kita bersaksi tentang hanya satu-satunya yang berhak disembah itu Allah saja, tidak ada yang lain, maka kesaksian kita itu sangat mulia ya, karena yang bersaksi seperti ini adalah para ahli ilmu, para malaikat, bahkan Allah sendiri bersaksi dengan itu ya. Makanya ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah ya. Bentuk lain dari ucapan la ilaha illallah adalah ikhlas ketika kita sholat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersihkan hati dari tujuan lain, dari sandaran lain selain Allah. Nanti akan dirasakan nikmatnya tauhid dengan benar ya. Nah, wa aidan fa innakum idza aslamtum antum wa amantum fala ya'ba'ullaha bi adami islami ghairiku. Allahu akbar. Di antara hikmahnya, kalau kamu mengatakan isyhadu bi anna muslimun, kamu menyatakan keislamanmu, kamu menyatakan keimananmu, maka Allah tidak peduli lagi kalau ada yang lain yang tidak mau beriman, karena kamu sudah mewakili, kamu sudah menjadi makhluk yang dicintainya ya. Sehingga kita pun nggak usah terlalu mikirin orang lain ya. Kan istilah toleransi itu kita mikirin orang yang kafir ya, kita mikirin orang yang beragama lain, Allah juga nggak akan peduli dengan mereka. Kalau cukup kamu sudah bertauhid, cukup kamu sudah beriman, Allah tidak peduli lagi dengan ketidakislaman selain kamu ya. Ini salah satu hikmahnya menurut Syekh Asadi, li adami zakaihim, karena mereka memang jiwanya kotor, wali khobasi tawiyatihim, karena memang kebusukan hati mereka. Kama qala ta'ala qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Katakanlah kamu mau beriman kepada Al-Quran ini ataupun kamu tidak beriman, sesungguhnya sudah cukup orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, ketika dibacakan ayat kepada mereka, mereka tunduk dengan bersujud. Nah, ini termasuk ayat sajdah ya. Wa aidan fa inna fi wurudi syahadati atau syubuhati, ketika datangnya syubhat-syubhat alal aqidatil imaniyah, kepada akidah yang benar, mimma yujibu lil mu'min ayujadidu imanahu. Jadi kalau ada orang melemparkan kebohongan yang merusak tauhid, kita ucapkan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu ngomong ngaco itu, kamu ngomong musyrik itu ya. Pakai ngomong abdi teh ngimpen si nyai hoyong abdi beberes di Palabuhan Ratu, itu diungkapkan di YouTube ya gitu. Hoyong abdi beberes di Gunung Tangkuban Parahu gitu kan. Walaupun mungkin efeknya bagus buat masyarakat, tapi dasarnya adalah dititah ku si nyai, cenah Nyai Roro Kidul maksudnya gitu kan. Ya, saya nggak usah sebut itu, mungkin bapak-bapak juga ngerti sendiri siapa yang suka begitu. Kudu nama ices gitu kata orang Sunda mah ya.
Ini adalah kemusyrikan yang nyata. Itu syubhat. Kita katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai kita kebawa-bawa sama orang-orang yang begitu, ya. Nah, maka di sini disebutkan ketika datangnya syubhat, seorang mukmin harus yujaddidu imanahu, memperbaharui imannya, wa yu'linu bi islamihi, dia harus menyatakan, memproklamirkan keislamannya. Aku muslim, aku seorang muslim, ya. Ihbaran bi yaqinihi wa syukran an-ni'mata wa syukran li nikmati rabbih, karena dia ingin menyatakan keyakinannya dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ternyata hanya mampu satu ayat ya ditafsirkannya, ayat 64 saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, walaupun sudah waktunya isyraq, kalau ada yang mau bertanya sedikit ya dibolehkan. Tuh yang sedikit yang antri duluan. Antri duluan yang sedikit. Tunggu sebentar, ini Pak Ernan udah antri dari Selasa lalu ya. Baru nanti Pak Arlan ya. Silahkan mic-nya. Mic-nya ke Pak Ernan, Pak Prof, provokator. Mangga silakan. Alhamdulillah. Dolalah ya. Dolalah yaitu mengadakan yang tidak ada atau yang tidak diberitakan. Ya, ya. Saya teringat bahwa dolalah itu kalau tidak menyebabkan akibat apapun barangkali Pak Ustaz menjelaskan. Tapi yang menyebabkan bencana pada manusia sedunia itu dolalahnya besar sekali. Mengapa didiamkan saja sedunia itu diam saja? Contohnya apa Pak? Misalnya Uzair yang dianggap sebagai Tuhan oleh Zionis ekstrim, yang dianut oleh, menurut saya mohon dibetulkan, karena oleh siapa itu yang Natahu yang menganggap Uzair itu adalah Tuhannya, dan Uzair itu mengatakan bahwa tanahmu itu adalah di Palestina. Ketika kamu tidak mau perang, tapi ternyata sampai sekarang kamu mengaku-ngaku itu sebagai perintah Uzair Tuhannya, dan mengakibatkan genosida sampai 60 juta, 60 ribu manusia. Ya baik, ya saya paham maksudnya. Sebenarnya kalau soal kesesatan dan kekafiran mereka itu dari dulu kita sudah tahu ya, sampai Ibnu Abbas mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Itu adalah jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin yang didapat oleh kita jika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 69. Kemudian goiril magdubi alaihim humul yahud waladolin dolun humun nasoro. Magdubi alaihim adalah Yahudi, dolin atau dolalah itu Nasoro. Itu kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi kalau Yahudi statusnya dia sebenarnya sadar Islam itu benar, tapi dia dimurkai Allah karena menolak kebenaran Islam. Sedangkan Nasrani umumnya statusnya adalah dia tidak percaya akan kebenaran Islam dan dia tidak mau dengar, gitu. Itu sebenarnya statusnya. Walaupun ada di antara Yahudi yang dolin dan magdubi alaihim, ada di antara Nasrani yang dolin dan magdubi alaihim, bahkan ada di antara umat Islam juga yang magdubi alaihim dan dolin. Magdubi alaihim yaitu sudah mengetahui kebenaran tapi tidak menerimanya, dolin yaitu
melakukan hal-hal yang tidak benar dan tanpa mau tahu ketika diingatkan kamu tidak benar, seperti ahli bid'ah itu dolin ya gitu kan. Kalau maghdubi alaihim siapa? Maghdubi alaihim itu yaitu ustadz ulama yang sudah tahu kebenaran tapi dia langgar ya kebenarannya itu maghdubi alaihim begitu ya. Nah, adapun genosida yang mereka lakukan ya, kemudian kekafiran mereka dengan menyembah Uzair ya, itu sudah kita ketahui, hanya kita lemah, jadi kita tidak bisa sekarang ini, tidak bisa tuh ya, kita hanya bisa berdoa ya, minta pertolongan Allah, menyumbang, atau kalau yang mau berangkat ke sana juga ya tinggal berangkat saja. Tapi sebelum orang yang dolalah yang di Palestina itu, di Indonesia juga banyak kok Pak ya. Di Indonesia juga banyak atau yang merusak yang tadi ya, yang mengajarkan kekafiran, kemusyrikan, terus menjual Indonesia kepada Cina dan lain sebagainya, itu banyak, itu beritanya banyak ya. Kenapa kita mikirin yang jauh-jauh? Agim nih pernah diminta ceramah Palestina di Unisba lalu ngomong begini, kalian anggap orang-orang Gaza itu mendapat musibah, siapa tahu mereka itu justru mendapat kesyahidan, mendapat kekuatan untuk tawakal dekat dengan Allah. Buktinya banyak yang hafal Quran di antara mereka ya. Salah satu produknya ya Syekh yang mengimamin kita itu kan karena produk suasana yang mencintai Al-Quran. Musibah itu di sini. Itu Iwan Ahwat pakai gaya gadegekeun ceramah kalah kapak tangkep itu musibah itu. Ngaku Islam tapi nggak melaksanakan ajaran Islam. Jadi lebih baik kita mulai di sekitar kita. 3M kata Agim ya. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang ya. Yang dekat-dekat kita aja itu yang dibersihkan. Yang kecil dulu yang kita mampu. Karena membahas yang besar itu memikirkan hal yang di luar kemampuan kita. Kok mau sambil ngagoreng mah, wah itu Arab Saudi, wah itu ini keterlaluan. Kok mau balik, kita nggak tahu juga peran mereka sebenarnya mungkin sudah banyak, cuma tidak pengumuman gitu. Sementara peran kita apa? Nah kayak begitu ya. Jadi intinya itu bukan dibiarkan kita lemah gitu aja, bukan dibiarkan Pak. Masa dibiarkan ya? Nggak mungkin itu dibiarkan ya. Kita terus berusaha, terus berjuang, tapi kita lemah ya. Mereka gencatan senjata sekarang melanggar lagi gitu ya, kayaknya memang suruh balik lagi, mau dibunuh lagi kayak begitu ya. Itu istilahnya kita harus berbaik sangka bahwa Allah masih menguji kita dengan bagaimana kita tetap mempertahankan keimanan, karena kita yakin kebahagiaan itu kalau kita diridhoi Allah dan kalau kita nanti masuk surga di akhirat itu dulu ya, itu yang paling penting ya. Jadi nggak usah berburuk sangka kepada Allah. Jadi intinya mah tadi berburuk sangka kepada sesama muslim dan berburuk sangka kepada Allah. Kalau kita menganggap bahwa kita membiarkan itu atau Allah membiarkan itu, tidak dibiarkan. Cukup jahanam buat mereka kok. Nah kita berusaha apa yang kita mampu ya. Surat ke-5 ayat 105. Mudah-mudahan ini jadi jawaban dan bisa direnungi oleh Pak Ernan dan yang lain yang berpikir seperti itu ya. Seolah-olah orang api lain gitu kan. Kan Allah juga menyuruh jaga dulu diri sendiri. Nanti orang yang sesat itu tidak akan bisa mencelakakan kita. Ya silakan dibaca terjemahnya saja. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi ini keyakinan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ana jannati ma'i fi qalbi. Surgaku itu ada di dadaku. Apa yang diperlakukan musuh-musuhku kepadaku tidak berpengaruh sama sekali. Kenapa? Kalau mereka membunuhku, aku syahid. Kalau mereka mengusirku, aku sedang siyahah, aku sedang tadabbur alam gitu kan. Kalau mereka memenjarakanmu, aku sedang ujlah, aku sedang berdua dengan Allah saja. Enggak ada pengaruhnya orang lain itu kalau hati kita sudah benar, kalau surga kita sudah ada di dada gitu. Nah ini pentingnya mengajarkan tauhid itu, yaitu tadi aqimu daulatal Islam fi sudurikum takum lakum ala ardikum. Tegakkan dulu daulah Islam itu di dada kamu, baru nanti akan tegak di negeri kamu. Itulah sebabnya mengapa tanggal 18 Agustus 45 7 kata piagam Jakarta dicoret, karena belum tegak di dada umat Islam Indonesia
untuk berhukum dengan syariat Islam, dan itu sampai sekarang sampai sekarang itu saja masih harus diperjuangkan. Seorang Islam harus yakin syariat yang sah, hukum yang sah berlaku di muka bumi. Sejak Nabi Muhammad diutus hanya hukum Nabi Muhammad saja, harus yakin dengan itu dulu ya gitu. Silakan Pak Arlan ya, mic-nya mungkin ada ya, sudah silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan semalam saya juga dengar yang di meeting. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya tadi ada pertanyaan apa, meminta pada di kuburan wali gitu ya. Ya. Kalau ulama sih mengatakan tawasul. Ya. Tapi memang pengikutnya itu banyak yang langsung meminta kepada kuburan, ya. Bukan itu. Kalau Allah mintanya langsung itu Ya. awam misalnya ya, pengikutnya yang awam. Nah kalau saya telusuri tentang tawasul, artinya tawasul yang betul menjadikan nabi atau ulama itu adalah perantara, tapi tetap minta kepada Allah. Itu kalau kita lihat sejarahnya, ya dengan bantuan ChatGPT itu, di zaman salaf, ya, yaitu zaman salaf, tabi'in dan tabi'in itu tidak ada satupun yang ulama yang membolehkan. Ya. Dan tidak ada satu ulama pun yang mencontohkan. Ya. Nah kemudian banyak pada tahun 500 Hijriah itu, kalau salah Qodiyat ya, salah satu ulama kalaf awal ya, nah itu mulai membolehkan. Bisa lihat ada di buku kitabnya itu bahwa membolehkan tawasul pada Nabi, ya, ke kuburan Nabi, gitu ya. Tapi tidak memperluas kepada selain Nabi, gitu ya. Kemudian diikuti oleh Imam Nawawi, membolehkan juga ya, tapi hanya sebatas pada Nabi, gitu ya. Nah kan kita tahu Imam Nawawi kan imam besar gitu, yang kitabnya juga ada Sahih kan semuanya kan dipakai gitu ya. Nah kemudian kita lihat lagi sejarah berikutnya, selain Imam Nawawi itu ada Imam Subki, ya. Itu pertama kali memperluas dari hanya tawasul pada Nabi dan membolehkan juga para tawasul kepada selain Nabi, gitu ya, para ulama tawasul pada wali dan ulama. Itu sekitar tahun 700-an, Ustaz, Imam Subki. Nah pada periode yang sama muncullah Ibnu Taimiyah, nah, dan muridnya kan Ibnu Qayyim. Nah itu Ibnu Qayyim menolak, ya, sangat menolak bertawasul baik pada Nabi maupun pada selain Nabi, gitu ya, kembali kepada pemahaman salaf seperti itu ya. Nah tapi ironisnya imam-imam berikutnya itu seperti Imam Suyuti, gitu ya, Ibnu Hajar Asqalani itu membolehkan tawasul kepada mayit, ya, artinya Nabi dan selain Nabi. Maka jadi pertanyaan ini, apakah mereka itu semuanya di musyrik? Kalau yang membolehkan tadi kan kita bingung, saya bingung gitu ya. Tapi ya memang hukumnya sejarah sebagai tawasul, kalau betul-betul meminta pada Allah, tapi perantara. Kalau tidak salah bahasa ini Pak Ustaz, tawasul minta kepada Allah, tapi perantara pada Nabi misalnya. Ya Allah, aku punya suatu keinginan, punya hajat ya, atas kesucian, atas kemuliaan Nabi, gitu ya. Maka kabulkanlah permintaanku ya Allah. Jadi di situ dia minta pada Allah, tapi menggandeng atau menyebutkan kemuliaan Rasulullah. Itu yang setahu saya seperti itu. Nah itu hukumnya seperti apa? Bid'ah atau memang jadi musyrik Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Kalau dia bersandar pada itu jadi musyrik, kalau dia melakukan itu tanpa dalil jadi bid'ah. Sebenarnya sudah jelas ya. Tapi apakah itu ada dasarnya? Dasarnya sebenarnya gunakan saja yang sudah jelas. Yang sudah jelas yaitu bahwa misalnya di surat Ali Imran itu ada Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu di ayat 18 dan di ayat-ayat terakhir. Kemudian boleh juga mengatakan ya Allah kami bersaksi bahwa Muhammad SAW itu benar, Isa itu benar, Al-Quran itu benar. Itu sudah ada dalam hadis juga ada. Nggak usah pakai redaksi lain ya.
kecuali yang sudah dilakukan oleh Abbas dan oleh Umar. Tawasulnya kan begini, Abbas itu, ya Allah, mereka menyuruhku memimpin sholat istisqa ini karena kedudukanku sebagai paman nabimu, dan mereka engkau kabulkan ketika keponakanku itu berdoa, maka kabulkanlah permintaan mereka. Lalu Umar juga mengatakan, ya Allah, dulu kami berdoa dengan doa nabimu, sekarang kami berdoa dengan doa paman nabimu. Kan tidak datang ke kuburan Nabi, mereka juga tidak minta ya bermakmum aja di kuburan Nabi, anggap aja Nabi sedang sholat, anggap aja Nabi sedang jadi imam. Yang salah kaprah itu praktek tawasul sekarang yang jadi bidah dan musyrik. Kalau Imam Nawawi, Imam As-Subki, Imam Qadiyat itu sudah pasti tidak menyalahi tauhid, itu sudah pasti. Berarti bentuknya adalah, ya Allah, aku adalah orang yang beriman kepada nabimu, kabulkanlah doaku. Itu sebenarnya bentuk tawasul yang benar tuh, bukan melalui Nabi. Ya Nabi, doakan kepada Allah buatku, bukan begitu. Kalau mengatakan aku beriman kepada nabimu, ya Allah, kabulkanlah permohonanku, itu baru benar gitu. Jadi nggak usah bingung, Pak. Bingung itu karena Bapak melihat praktek tawasul sekarang itu tidak sama dengan Imam Nawawi, Imam Qadiyat atau Imam As-Subki. Yang dibolehkan itu ya seperti tadi, aku beriman kepada nabimu, kabulkanlah gitu. Aku ini seorang muslim, kabulkanlah. Nah itu boleh. Paham nggak? Maksudnya itu seperti itu. Jadi jangan dicampur aduk. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengatakan orang-orang Fatimiyah menganggap Rabiul Awal ini adalah kelahiran Nabi kita. Masa kamu tidak semangat berperang? Jadi Salahuddin Al-Ayyubi, ya Ibnu Ayyub, itu Ibnu Ayyub, itu bukan ahli bid'ah. Dia mah hanya memanfaatkan momentum yang menurut anggapan orang ini kelahiran Nabi. Kamu harus semangat dong. Ini kan Nabi dilahirkan katanya di Rabiul Awal. Akhirnya menanglah. Bukan menyuruh setelahnya diperingati terus gitu. Jadi yang disebut sebagai membolehkan tadi tidak sama dengan praktek yang sekarang. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Buruh membolehkan kita menghadiahkan bacaan Al-Quran. Ini saya kasih tahu ya, Ibnul Qayyim saja membolehkan kita menghadiahkan bacaan Al-Quran, tapi bukan dengan cara sekarang baca Yasin bareng-bareng dikasih amplop satu-satu, atau mari kita baca Al-Fatihah untuk si fulan, bukan itu. Tapi kita sedang baca Quran, misalnya kita ingat, ya Allah, saya ingat ibu saya, semoga bacaan saya tadi kalau engkau terima pahalanya buat ibu saya saja gitu. Itu dibolehkan menurut Imam Ibnul Qayyim gitu. Ada yang memutlakan melarang, yaitu karena berhati-hati supaya tidak dilakukan praktek-praktek yang salah atau bid'ah. Tapi hakikatnya kalau sifatnya spontan kayak tadi ya baru dibolehkan. Kalau sifatnya mengatakan, ya Allah, karena nabimu adalah nabi yang agung yang kau cintai dan aku beriman kepada nabimu, kabulkanlah aku sebagai umat nabimu atas doaku ini. Ngomongnya juga harus dijaga, harus persis ya. Jangan dengan jahnya Nabi, dengan jahnya Abu Bakar, dengan jahnya Abdul Qadir Jailani, kabulkanlah doaku. Nah itu memaksa kepada Allah gitu kan. Bukan begitu cara tawasulnya. Yang disebut di kampungan disebut tarhiman ya. Tarhiman itu, ya arhamar rahimin irhamna bijahi Abi Bakrin Siddiq, bijahi Umar ibnil Khattab, bijahi Utsman. Nah itu yang nggak boleh. Ya nggak boleh itu seperti itu gitu, karena tidak ada dalilnya berdoa dengan jah seperti itu, dengan kedudukan dan lain sebagainya. Tapi boleh dengan mengatakan, aku orang yang beriman kepada nabimu, aku yang mengikuti jalan para sahabat nabimu, itu boleh kalau dengan mengatakan begitu ya. Wallahu alam. Ya mudah-mudahan tadi jangan dicampur adukan antara ulama-ulama dahulu yang memang punya ilmu, ketika mereka membolehkan itu ada syaratnya yang sekarang tidak terpenuhi. Yang sekarang yang dilakukan itu justru malah bid'ah-bid'ah ya, seperti itu. Alhamdulillah. Loh, ada ibu-ibu yang mau nanya, katanya satu lagi, ya silakan. Kalau ini bukan chat GPT tapi sumber lain ya, pertanyaannya sama aja lah, insya Allah kita jawab ya. Dalam buku Riyadhus Shalihin ada hadis riwayat Muslim seperti begini ya Ustaz, bunyinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok orang yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan membersihkan atau mengampuni dosa mereka, dan Allah tidak akan memandang mereka, serta mereka akan disiksa dengan siksaan pedih. Orang yaitu orang tua yang berzina, raja atau penguasa yang suka bohong, dan
orang miskin yang sombong, itu riwayat Muslim. Dan ini saya tanyakan Ustaz, di dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah tidak akan membersihkan atau mengampuni dosa ketiga golongan tadi. Apakah yang dimaksud tidak diampuni dosanya itu walaupun mohon ampun di dunia? Yang dimaksud itu tidak diampuni selagi masih di dunia, gimana dengan kisah Fir'aun yang sampai akhir ayatnya masih diminta? Ya. Kemudian ini Ustaz, bukankah Allah mengampuni seseorang itu kalau minta ampun sebelum napas sampai di tenggorokan? Demikian Ustaz. Apakah maksudnya itu dosa selama masih di dunia tidak diampuni atau bagaimana Ustaz? Demikian Ustaz. Jadi yang dimaksud tidak diampuni itu ketika dia melakukannya itu masih mengandung kemusyrikan atau kekafiran. Jadi kembali kepada kaidah umum, usatul muwahhidin la yakhluduna finnar, bahwa ahli tauhid yang melakukan maksiat tidak akan kekal di neraka. Ya, sementara orang kafir itu pasti kekal di neraka. Orang musyrik pasti kekal di neraka. Jadi semua hadis-hadis yang mengatakan khalidina fiha atau Allah tidak akan mengampuninya, Allah tidak akan memandangnya, segala macam itu dikaitkan dengan kekafiran dan kemusyrikan. Tapi kalau seorang muslim jadi raja lalu dolim, dia pasti di dalamnya masih ada tauhid. Kedolimannya mungkin hanya karena hawa nafsu. Beda dengan Firaun, karena Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi udah jelas. Oleh karena itu hadis-hadis tadi harus dianggap sebagai dosa besar atau ancaman yang berat bagi orang yang melakukan itu. Bukan berarti zina langsung kafir. Ya, kakek-kakek udah kakek-kakek masih berzina lagi gitu kan. Apalagi kemarin di berita itu yang dizinai anak tirinya sendiri ya, atau bahkan cucunya sendiri gitu. Wah, udah. Itu mah pasti kafir orang yang begitu mah, ya. Dia nggak tahu kebenaran Islam, ya. Maksud saya begini Ustaz. Jadi maksud saya apakah ketiga golongan tadi itu kalau yang dimaksud Allah tidak diampuni itu walaupun mereka itu di dunia sudah minta ampun Ustaz, itu maksud saya. Orang kafir aja, orang musyrik aja kalau minta ampun diampuni, apalagi cuma berdosa seperti itu gitu. Surat ke 39 ayat 53. Jadi kita harus satu hadis atau satu ayat yang spesifik itu harus dikaitkan dengan yang lebih umum, bahwa ini masuk kepada kalau dia kafir, kalau dia sampai matinya musyrik gitu, baru Allah tidak mengampuni. Silakan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada catatan kaki Pak? Catatan kakinya itu yang keliru menurut saya. Silakan. Gimana catatan? Ya, catatan. Udah. Jadi saya tahu catatan kakinya, lihat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kata Kementerian Agama, lihat An-Nisa 48, kalau dosanya syirik tidak diampuni. Sebenarnya bukan begitu. Allah mengampuni semua dosa kalau bertobat. Sehingga syirik pun nggak diampuni jika tidak bertobat, ya. Kalau syirik itu, orang yang syirik itu bertobat, diampuni juga. Jadi yang dimaksud Allah mengampuni semua dosa asal kamu bertobat. Allah mengampuni semua dosa termasuk dosa syirik. Tapi jika kamu tidak sempat bertobat, asal kamu tidak syirik, pada akhirnya Allah mengampuni walaupun harus masuk neraka dulu gitu. Jadi kembali kepada kaidah umum, ya. Usatul muwahhidin atau murtakibul kabirah, orang-orang yang jatuh kepada dosa sebesar apapun selama itu dosa, bukan kafir, bukan syirik, tahta masyiatillah. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan terserah Allah, insya adzabahum wa insya ghafara lahum. Kalau Allah berkehendak Allah bisa menyiksa mereka, kalau Allah berkehendak Allah bisa mengampuni langsung mereka. Walakinna usatal muwahhidin la yakhluduna finnar. Tapi kalau dia itu masih bertauhid, disiksa dulu oleh Allah, tetap tidak akan kekal di nerakanya. Itu prinsip umum, itu harus dimasukkan kepada dalil-dalil seperti tadi. Kalau dia bertobat, mungkin sama Allah malah tidak perlu disiksa dulu. Kalau dia tidak bertobat pun
Asal dia tidak kafir, kita tidak mengatakan dia harus masuk neraka dulu, tidak boleh. Kita mengatakan terserah Allah kalau dia tidak bertobat mah, asal dia tidak kafir. Allah bisa mengampuni, Allah bisa menyiksa dulu, tapi tidak mungkin kekal di neraka. Itu kaidah umum itu yang penting difahami. Jadi tidak perlu ditanyakan kalau soal tobat dan tobatnya diterima, semua dosa pun pasti diampuni, termasuk kafir, termasuk ini kalau tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, asal dia tidak kafir, tidak akan kekal di neraka dan belum tentu juga masuk neraka. Ini yang perlu kita ingat. Tidak akan kekal di neraka dan belum tentu juga masuk neraka, karena kita tidak boleh mengatakan dia pasti ke neraka dulu gitu. Itu terserah Allah gitu, sesuai ayatnya. Ayatnya adalah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang dimaksud Allah mengampuni selain syirik bagi siapa yang Ia kehendaki, itu maksudnya Allah tidak perlu menyiksanya dulu, langsung diampuni. Tapi kalau Allah berkehendak juga, ya dia harus disiksa dulu dong, baru diampuni. Itu terserah Allah. Kita nggak boleh memastikan. Nah begitu. Walaupun hadisnya mengatakan Allah tidak akan memandang dan lain sebagainya. Ya. Kalau membaca terjemah harus hati-hati di sini. Karena bunyinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Ya. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau baca terjemah saja memang harus hati-hati, bisa salah persepsi. Ya, jadi itu yang diuraikan oleh para ulama. Yang dimaksud bagi siapa yang Ia kehendaki, yaitu kehendak Allah lebih tinggi daripada disiksanya orang itu atau diampuninya orang itu. Kalau Allah berkehendak langsung diampuni, bisa langsung diampuni. Kalau Allah berkehendak menyiksanya dulu, tapi juga pasti diampuni karena dia tidak syirik, kan gitu. Itu maknanya seperti itu. Hanya kadang-kadang orang berarti ada dosa selain syirik dong yang membuat kekal di neraka, karena itu kan terserah Allah, terserah kehendak. Yang dimaksud terserah Allah itu dalam hal langsung mengampuni atau menyiksanya dulu, bukan soal kekalnya. Kalau kekal mah dijamin, yang kekal itu hanya kalau kafir dan musyrik saja. Ya gitu ya. Jadi itu yang harusnya kita hati-hati terhadap ajakan kemusyrikan tadi. Karena ini memodal orang, modal lah, walaupun hanya sebesar debu, tauhid kita tidak syirik, tetap akhirnya masuk surga. Tapi kalau sudah tunduk ke Nyai, tunduk ke Gunung Tangkuban Perahu, tunduk ke eta mah picilakaeun begitu. Yakin saya juga tidak memastikan orang ini kafir, musyrik atau kekal di neraka ya. Mudah-mudahan ketobat, balik deui ka Islam anu bener, nyata Islamna Nabi Muhammad, lain Islam Adam, lain Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena orang Yahudi, orang Nasrani pun mengaku Islamnya Islam Musa, Islam Isa, bukan kan? Yang mereka lakukan adalah kekafiran, kemusyrikan gitu ya. Baik, itu saja karena sudah hampir jam 6, sudah lewat banyak salat syuruk. Kembali belajar tauhid itu, satu, kita berharap tauhid kita penuh sehingga dosa kita langsung diampuni. Yang kedua, kita berharap walaupun kita masih punya dosa, Allah berkenan mengampuninya dengan tauhid kita. Yang ketiga, walaupun dengan dosa-dosa itu akhirnya Allah menyiksa kita di neraka, tapi kita tidak kekal di neraka. Tapi itu mah target yang paling naif ya. Target yang paling menyedihkan kalau hanya itu mah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.